Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah Tian Shouzi mengatakan adegan ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Para dewa bertarung di dunia peri, dan darah para dewa tumpah, seperti akhir. Dia kesulitan menenangkan diri. Perhatikan bahwa para dewa tunduk pada aturan dan tidak dapat datang ke dunia. Ini adalah hukum besi dari zaman kuno hingga sekarang. Oleh karena itu, jika para dewa ingin mengganggu dan memengaruhi situasi di dunia, mereka perlu mengirim utusan ilahi untuk menjelajahi dunia, merekrut orang percaya, dan melakukan sesuatu untuk mereka. Dua kekuatan abadi seperti Yunji Xianfu dan Sekte Wanling seperti penganut dewa di dunia. Menurut adegan yang disimpulkan oleh Tian Shouzi, sosok para dewa benar-benar muncul di negeri dongeng, dan memicu perang seperti hari kiamat. Ini luar biasa. Su Yi berkata, bukankah ada rumor abadi di alam abadi, yang mengatakan bahwa saat alam abadi mengantarkan dunia emas, di tahun-tahun mendatang, jalan untuk menganugerahkan para dewa akan pasti muncul, yang juga berarti bahwa orang-orang di Taijing mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Omong-omong, dia memandang Tian Shouzi, dalam keadaan seperti ini, tidak mengherankan jika para dewa muncul di negeri dongeng. Mustahil untuk mematahkan belenggu aturan dan ketertiban dan datang ke dunia. Bencana besar zaman ini. Apa artinya ini? Su Yi terkejut, bajingan tua ini sepertinya tahu banyak. Batuk. Tian Shouzi berkata dengan samar, ini adalah malapetaka yang hanya ada dalam rumor. Itu terlalu jauh dari kita, dan itu terjadi di sungai panjang zaman itu, jadi Anda tidak perlu peduli sama sekali. Su Yi mengangguk. Di masa depan, apakah bencana era akan pecah akan menentukan apakah para dewa akan datang ke dunia. Demikian pula, itu juga akan memutuskan apakah adegan seperti hari kiamat yang disimpulkan Tian Shouzi benar-benar akan dipentaskan. Setelah seperempat jam, burung Zuyu Dapeng terbangun dari pencerahan. Yang mengejutkan adalah bahwa luka di tubuhnya telah sembuh total pada saat bangun tidur, dan kecemerlangan ilahi terjalin di sekitar tubuh, dan cahaya menembus, mewujudkan transformasi yang luar biasa. Semua bulu rontok, melahirkan yang baru, hitam dan berkilau, dengan kilau logam. Matanya semakin menyendiri, dan sepasang cakar tajam dipoles seperti batu giok kristal. Perubahan menakjubkan ini seperti pecahnya kepompong menjadi kupu-kupu, dan nirwana terlahir kembali. Tian Shouzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, pencuri ini benar-benar mencapai transformasi yang mengguncang bumi dalam pencerahan. Setelah tercerahkan, terlahir kembali. Dia menjulurkan cakarnya dan berkata dengan nada yang dalam, di masa depan, kursi ini akan menjadi ranah pamungkas untuk membuktikan Dao, mendaki ke puncak jalan abadi, dan membiarkan semua makhluk di dunia menghormati saya sebagai Kaisar Zuyu. Gurun. Tian Shouzi menamparkan kepala burung pencuri itu, dan kemudian menariknya dari platform Tao. Bajingan tua, tidak bisakah kamu lebih sopan padaku? Burung Zuyu Dapeng putus asa. Tidakkah takut ketika kursi ini menjadi seorang kaisar, saya akan meminta Anda untuk menyelesaikannya. Tian Shouzi mencibir kalau begitu tunggu sampai kamu menjadi kaisar, maka aku akan menghormatimu kaisar burung. Patua, berani menghina saya. Jangan ragu, aku berani mengalahkanmu. Keduanya berdebat, dan Su Yi berjalan ke panggung Tao. Dia duduk bersila. Dalam sekejap, dia mengalami pencerahan misterius, dan tubuh serta pikirannya seolah-olah menjadi sumber kekacauan yang luas. Setelah itu, perubahan tak terbatas muncul dalam kekacauan, berubah menjadi perubahan di dunia, evolusi langit, rotasi musim semi dan musim gugur, dan perubahan kehidupan. Dalam sekejap, ia seolah mengalami perubahan abadi. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada kekacauan. Kekacauan berarti asal, esensi dan awal, itu adalah akar dari Tao dan landasan praktik. Kekuatan Dao besar di Su Yi mulai berkembang dalam misteri primitif yang kacau ini, terus menelusuri asal-usulnya. Taoismenya di alam semesta, sejak Akademi Qingya, telah mencapai titik kesempurnaan. Tapi kesempatan inilah yang membuat Su Yi menjelajah cukup lama. Sekarang, Su Yi jelas merasa bahwa hambatan kultivasinya mengendur, dan penghalang yang menghalangi jalan ke depan menunjukkan tanda-tanda rusak.
Peluang yang telah lama dijelajahi untuk menerobos akhirnya datang. Segera, semua pikiran Suyi menghilang, dan dia benar-benar tenggelam dalam pencerahan, seolah-olah kembali ke kekacauan, dan bahkan pikirannya mengembara di dalamnya tanpa syarat. Waktu berlalu. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Sampai 1 hari berlalu, Suyi tidak bangun dari pencerahan, Tian Shouzi dan Zuyuda Pengyao tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah pencerahan, misteri macam apa, bagaimana bisa bertahan begitu lama? Bajingan tua, pada saat ini, dapatkah Anda memberitahu saya, apa asal-usul adik kecil Su ini? Zuyuda Pengbert bertanya dengan suara rendah. Seorang pemuda di alam semesta dapat menyelesaikan kekuatan bencana ilahi, dan secara misterius mendapatkan sarkofagus 6 inci itu, yang dipuja oleh boneka perang jiwa yang telah bertahan dari periode yang terlalu liar. Ketika Anda tiba di rekan Daoisu, perlakukan dia seperti leluhur Anda, dan manfaat Anda akan sangat diperlukan di masa depan. Zuyuda Pengyao langsung mengutuk, biarkan aku menjadi cucu seorang junior, bagaimana ibumu bisa memiliki wajah untuk mengatakannya? Tian Xuanzi berkata dengan dingin, kamu salah, kamu hanya ingin menjadi cucu, dan Dao Yousu masih tidak mengenalinya. Aku hanya memberitahumu, perlakukan dia dengan sikap memperlakukan leluhurmu. Jika Anda bisa melakukannya pada titik ini, saya berjanji kepada Kepala Siang Sang bahwa bukan tidak mungkin bagi Anda untuk membuktikan Dao Taijing dan menjadi generasi kaisar burung di masa depan. Kata-kata Tian Shouzi jelek dan kasar. Arti kata-katanya, tetapi biarkan Zuyuda Pengyao bergerak di dalam hati, bajingan tua ini tidak akan dengan mudah mengambil nyawanya sebagai jaminan. Benarkah anak ini punya cara untuk membantunya mewujudkan ambisinya membuktikan Tao? Pada saat ini, Tian Shouzi dan Zuyuda Pengyao tiba-tiba membeku, dan segera bergegas keluar dari aula perunggu bersama-sama, menatap ke langit. Entah kapan, awan tebal perampokan tiba-tiba muncul dari kedalaman langit, gelap gulita seperti tinta, dan sunyi. Hanya sekilas dari kejauhan, burung Zuyu Dapeng meledak dengan bulunya, dan berteriak, Tuhan perampokan. Kepalanya ditampar. Tian Shouzi menggertakkan giginya dan berkata, bencana Tuhan, itu adalah bencana besar Su Daoyou. Hanya saja ini benar-benar aneh dan tabu. Berbicara, Tian Shouzi juga menunjukkan ekspresi ngeri. Bencana ini muncul secara diam-diam, benar-benar berbeda dari bencana biasa di dunia maya, dipenuhi dengan suasana seperti tabu. Rao adalah bahwa dia telah melalui banyak bencana di masa lalu, dan dia telah diliputi oleh ribuan bencana, tetapi ketika dia menyaksikan bencana seperti itu, dia masih ketakutan, dan memiliki sentuhan ketakutan naluriah. Burung Zuyu Dapeng berteriak, menghancurkan bencana alam. Ini jauh lebih menakutkan daripada bencana alam indah yang saya temui ketika saya menjadi Raja Abadi. Apakah kamu tidak mengerti, ini sangat sederhana, karena ini adalah bencana virtual khusus untuk sesama Taoisu. Operator Tian bergumam. Selama percakapan, cahaya perampokan jatuh tanpa suara, menembus langit dalam sekejap, dan menghilang di aula perunggu. Pada saat yang sama, Suyi, yang sedang duduk bersila di platform Tao, disambar cahaya perampokan itu. Adegan yang luar biasa terjadi, perampokan itu begitu tabu dan menakutkan, tetapi ketika itu dipotong ke dalam jiwa Suyi, itu menghilang seperti banteng lumpur ke laut. Itu tidak pernah membahayakan Suyi sama sekali. Bahkan, dia tidak bangun dari keadaan seperti pencerahan itu. Alasannya adalah dia mengetahui pedang 9 penjara di laut dan memurnikan sinar perampokan ini. Melihat semua ini, Tian Shouzi dan Zuyu Dapeng Yao mau tidak mau tercengang, bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali. Segera, perampokan lain jatuh. Tapi itu tetap tidak merusak Suyi, bahkan reaksi sedikit pun. Tidak normal, terlalu tidak normal. Zuyu Dapeng tercengang dan tercengang. Betapa mengerikannya malapetaka aneh itu, sehingga membuat raja-raja yang abadi sekarat, siapa yang berani membayangkan tidak akan mampu melukai orang yang selamat dari malapetaka itu. Ini normal. Dia diam-diam berkata dalam hatinya bahwa semua ini mungkin ditakdirkan untuk berhubungan dengan reinkarnasi. Di waktu berikutnya, semakin banyak cahaya perampokan jatuh dari kedalaman awan perampokan, tetapi tanpa kecuali, ketika jatuh di Suyi,
cahaya itu menghilang seperti salju yang mencair ke dalam air. 1/4 jam kemudian, awan perampokan langit benar-benar menghilang. Tian Huazi dan Zuyu Dapengbert merasa lega. Su Yi, yang sedang duduk bersila di tahap pencerahan Dao, tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak tahu bahwa barusan, dia telah melewati bencana tiada taraf yang bisa disebut tabu. Dan transformasi yang bisa disebut terlahir kembali sedang terjadi di sekelilingnya. Seluruh tubuh penuh cahaya seperti air terjun, dan suara Tao seperti guntur. Ini adalah dunia maya. Alam terbesar kedua dari 4 alam keabadian. Mereka yang mencapai alam ini dihormati sebagai makhluk abadi sejati. Bab baru. Di panggung pencerahan Dao, ekspresi Su Yi tenang dan halus, dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Tapi di dalam dirinya, transformasi yang mengguncang bumi sedang dipentaskan. Ruang esensi abadi dapat menampung tubuh Tao di dalamnya. Semakin dalam basis kultivasi, semakin besar dan kuat ruang esensi abadi, dan semakin banyak esensi abadi yang dapat ditampung. Beberapa orang dengan akar yang kuat bahkan dapat mengembangkan ruang abadi mereka menjadi bentuk yang berbeda. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye pernah mengembangkan 33 domain pedang di ruang Yuan abadi. Di ruang esensi abadi yang dibuka Su Yi setelah melangkah ke alam semesta, itu berevolusi menjadi bentuk pedang 9 penjara. Hanya saja pada saat itu, pedang 9 penjara, yang diringkas oleh hukum Dao besar sangat ilusif dan kabur, dan diam-diam ditangguhkan di sana. Dan sekarang, dengan Su Yi Daoxing menerobos ke dunia virtual, pedang 9 penjara, di ruang Yuan abadi telah menjadi padat, memberi orang perasaan berat. Bajingan ini adalah nafas yang bisa dimiliki makhluk abadi. Burung Zuyu Dapeng bergumam, dan bola matanya menonjol, yang sangat mengejutkan. Perubahan aura Su Yi semua terlihat di matanya. Pada akhirnya, kognisinya akan ditumbangkan. Alam maya, alam kedua dari 4 alam keabadian. Kosong adalah kosong. Masuki alam ini, pahami apa yang benar dan apa yang benar. Hanya dengan menjelajahi kebenaran dan realitas, kognisi dan pemahaman Dao dapat diubah lebih lanjut. Oleh karena itu, keabadian yang membuktikan Tao disebut abadi sejati, yang berarti bahwa di alam ini, ia menembus kepalsuan dan ilusi, dan mencari jalan yang langsung menuju ke esensi peri cerita. Tapi perubahan aura Su Yi membuat burung Zuyu Dapeng tidak bisa percaya bahwa inilah yang bisa dimiliki oleh makhluk abadi di dunia maya. Keributan. Ketika benar-benar membuktikan alam ilusi, itu ditakdirkan untuk tidak mungkin dibandingkan dengan orang biasa. Jangan lupa, betapa tabu yang dia alami barusan. Zuyu Dapengbert mengangguk lagi dan berkata, lalu kamu berkata, setelah Dao Yousu menginjakkan kaki di dunia maya, apakah dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Raja Abadi? Kelopak mata operator Tian melonjak tajam. Dia terdiam sesaat, dan berkata, sulit untuk mengatakan, semua karakter tingkat Raja Abadi sudah menjadi raja di atas Dao Abadi, dan Anda harus tahu bahwa kekuatan dan hukum magis dikuasai oleh negeri ajaib jauh sekali. Jauh di atas alam suci. Singkatnya, alam suci dan alam indah, yang tampaknya hanya satu perbedaan alam besar, sebenarnya adalah 2 alam yang sama sekali berbeda. Rekan Daoisu baru saja menginjakkan kaki di alam maya, bahkan bukan alam suci. Bahkan jika latar belakang dan Taoisme bertentangan dengan langit, Anda harus bertarung melawan Raja Peri. Kesenjangan dalam budidaya masih terlalu besar. Kekuatan gaib dan misteri yang ia kuasai, serta metode dan kebijaksanaan bertarungnya yang tak terbayangkan. Sederhananya, satu-satunya hal yang dapat saya yakini adalah bahwa seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi rekan Taoisu hari ini untuk bersaing dengan Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib. Ketika Zuyu Dapengbert mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas. Jika ini masalahnya, di masa lalu dan sekarang, Su Daoyou dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Bagaimanapun, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Keabadian mana yang benar-benar abadi yang bisa bertarung melawan Raja Abadi? Operator Tian setuju. Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pada titik tertentu, Su Yi tidak dapat dinilai berdasarkan wilayahnya. Lihatlah bagaimana raja-raja abadi itu mati pada hari ke-7. Lihat bagaimana 6 raja iblis dari iblis eksotik dieksekusi.
Dapatkah ini dijelaskan dengan kekuatan alam? Waktu terus berjalan. Setengah hari lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Di tahap pencerahan, Su Yi diam-diam membuka matanya. Sebelum saya hanya mencari ikan dari kayu, naik keledai untuk menemukan keledai. Dia menghela nafas. Apakah itu di berbagai kehidupan lampau atau di kehidupan ini, apa yang dia cari selalu mencari terobosan yang lebih tinggi di jalan ilmu pedang. Tetapi setelah menginjakkan kaki di jalan keabadian, ketika dia memahami Dao, dia jatuh ke dalam kebingungan yang menggelikan. Alasannya sangat sederhana, dia telah berusaha menemukan semacam kekuatan Dao yang dapat sepenuhnya mengintegrasikan Dao terlarang seperti Samsara dan Xuanzu. Ini seperti menemukan kompor dan menggabungkan jalan Anda sendiri ke dalamnya. Sekarang, saat ia jatuh ke dalam pencerahan di tahap pencerahan Dao, Su Yi dengan hati-hati memilah jalan masa lalunya, terus-menerus menyimpulkan hukum Dao-nya sendiri, dan akhirnya tiba-tiba terbangun. Saya salah. Karena tidak perlu mencarinya. Tidak perlu dipikirkan sama sekali. Dia adalah tukang reparasi pedang. Semua kekuatan Dao, tidak peduli seberapa tabu atau tinggi mereka, hanya perlu diintegrasikan ke dalam kendo mereka sendiri. Dengan kata lain, kendo miliknya adalah tungku yang selama ini ia cari, yang dapat melelehkan ribuan cara dalam satu tungku. Sebelumnya, saya mengambil hukum reinkarnasi Dao dan Xuanzu dengan sangat serius sehingga saya jatuh ke dalam, mengetahui hambatan saya, dan membuat kesalahan yang naif dan konyol. Su Yi bergumam dalam hatinya, namun, justru karena saya telah mencari dan mencari dengan keras, ketika saya menjelajahi titik ini, itu membawa saya wawasan yang lebih dalam, menunjuk langsung ke jalan saya hati. Pengalaman ini mungkin tampak konyol bagi orang luar. Di mata yang benar-benar kuat, pengalaman seperti itu sangat berharga, dan bahkan dapat dianggap sebagai manifestasi dari, kembali ke aslinya, di jalannya sendiri. Setelah itu, setelah mengalami kemakmuran, saya terbiasa melihat naik turunnya dunia, dan setelah melihat langit dan berbagai cara, saya melihat bahwa gunung bukanlah gunung, dan air bukan air. Sampai nanti, ketika kemewahan dan variabel itu dieksplorasi, kabutnya hilang, dan sumber asli segala sesuatu dan jalan ditelusuri kembali, apakah timahnya akan hanyut, gunung-gunung tetaplah gunung, dan air tetap air rasa pencerahan. Semua Dao adalah satu, ilmu pedangku adalah satu. Dengan cara ini, satu pedang dapat menyebar 10.000 cara, dan satu pedang dapat melanggar semua hukum. Pikiran Su Yi dikuasai, dia bangkit dari tingkat pencerahan, dan jatuh ke tanah. Rekan Taoisu, apa maksudmu dengan menunggang keledai untuk menemukan keledai? Zuyu Dapeng mau tak mau bertanya. Kamu tidak mengerti. Su Yi menyesap dari kendi dan berkata, sudah waktunya untuk pergi, apakah kamu ingin bersama? Hari ini adalah akhir dari konferensi perburuan langit, jadi aku harus pergi. Dan memikirkan pengalaman bulan ini di konferensi Tianshu, Su Yi juga merasa bahwa perjalanan itu berharga. Menangkap cubatian hidup-hidup, memanen sarkofagus 6 inci, menerobos ranah di platform Tao, dan memahami rahasia kesatuan semua Tao. Belum lagi, bulan ini, dia juga mengumpulkan banyak sekali inti ajaib dan peluang. Lupakan saja, jika kami pergi bersamamu, orang-orang tua di keluarga Tang akan sangat marah sehingga mereka akan menatapku, dan aku tidak akan bisa bergaul di benua tengah di masa depan. Operator Tian menggelengkan kepalanya. Kali ini dia menyelinap ke Gunung Iblis Tianshu bersama burung Zuyu Dapeng. Zuyu Dapeng Yao terbatuk-batuk dan berkata dengan suara rendah, rekan Daoisu, bajingan tua ini berkata bahwa Anda akan dapat membantu saya untuk membuktikan Taoisme di masa depan. Saya tidak tahu apakah ini adalah benar. Sudut bibir Tian Shouzi berkedut, bisakah kamu menanyakan ini secara langsung? Benar saja, saya melihat Su Yi tertegun sejenak, dan berkata, membuktikan alam agung Dao tergantung pada cara Anda sendiri dalam melakukan sesuatu. Bantuan orang lain tidak lain adalah lapisan gula pada kue. Burung Zuyu Dapeng menyeringai dan menggilat wajahnya. Kalau begitu, jika aku memiliki kemampuan ini di masa depan, Dao Yousu ingin membantuku. Tian Shouzi tidak tahan lagi, dia menamparkan kepalanya dan memarahi, tidak tahu malu. Burung macam apa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta Daoisu untuk membantumu?
Don bahkan tidak melihatnya. Kamu seperti burung. Tanpa diduga, Su Yi berkata jika Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti itu di masa depan, selama Anda bersumpah untuk membuktikan Dao, dan menjaga 9 gerbang besar alam abadi selama 100.000 tahun. Saya tidak keberatan membantu Anda di jalan. Prosedur. 100.000 tahun. Suara burung Zuyu Dapeng. Tian Shouzi membenci besi itu bukan baja, dan menggertakkan giginya dan berkata, bodoh, selama kamu bisa membuktikan Dao Taijing, 100.000 tahun bukanlah apa-apa. Zuyu Dapeng bertiba-tiba terbangun, dan berkata dengan cepat, ini sangat, tentu saja saya ingin. Belum lagi 100.000 tahun, dia 100.000 tahun lagi. Su Yi tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung pergi keluar aula. Tiba-tiba, boneka perang jiwa Lei Ze, yang mengenakan baju besi yang rusak, mengikutinya selangkah demi selangkah, diam. Razer. Bawahan ke. Bisakah kamu berubah menjadi boneka? Iya. Ketika dia berbicara, sosok kekar Lei Ze, yang tingginya sekitar 2 kaki, tiba-tiba berubah menjadi tanda perunggu seukuran telapak tangan, dan jatuh ke telapak tangan Su Yi. Bajingan tua, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Su Yi menoleh dan bertanya. Pergi. Tian Shouzi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dan segera berkata dengan senyum kering, mari kita berjalan-jalan dan berdamai dengan apa yang terjadi. Su Yi mendengus dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi di masa depan. Dia menghancurkan simbol huruf di tubuhnya, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.